berkat, pemulihan besar yang Tuhan sudah sediakan. Tapi kalau kita nggak pahami, kalau kita akhirnya tidak lakukan dalam kehidupan setiap kita, bisa-bisa sebaliknya lah yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Makanya penting untuk sama-sama kita pahami kisah ini, dan itu sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara, dalam judul khotbah pesan dari kisah penyembuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 ini, saudara. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, semuanya hadir, semuanya diberkati sempurna. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa pesan dari kisah penyembuhan di Yohanes 9, saudara? Yang pertama saya mencatat adalah segala sesuatu dalam otoritas Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, dalam otoritas Tuhan. Amin. Kita lihat ayat 1 dan ayat yang ketiga, saudara. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga apa? Ia dilahirkan buta. Ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus apa? Dinyatakan di dalam dirinya. Memang pada saat itu, saudara, para murid-murid ini, saudara, masih punya pemikiran yang umum pada masa itu, saudara. Maksudnya apa? Jadi pada waktu itu, saudara, kalau ada orang sakit, kalau ada orang, mohon maaf, saudara, menderita, ada banyak orang pada masa itu berpikir, oh ini karena dosanya. Kalau saudara ingat ketika Ayub mengalami keadaan yang tidak mudah, teman-temannya datang sama dia dan berkata, Ayub, emang kamu dosa apa? Apa yang sudah kamu perbuat? Saya mau bilang, saudara, apakah itu benar? Ya, tetapi tidak sepenuhnya benar. Memang ada yang namanya taubat tuai, memang ada yang namanya konsekuensi dari dosa. Tapi saya mau bilang, saudara, nggak semua penderitaan, nggak semua keadaan buruk karena dosa, karena apa yang kita perbuat. Mohon maaf, ada banyak orang Kristen zaman sekarang gampang menghakimi. Lihat orang menderita, lihat orang lagi ngalamin sakit, lihat orang lagi ngalamin keadaan yang buruk, langsung tanya sama dia, emang lu dosa apa? Hello. Ada seorang ibu pendoa, mohon maaf, saya harus ngomong, saya kesel banget soalnya, gemes saya sama dia. Ada seorang bapak lagi ngalamin keadaan yang tidak mudah, ini main ngomong begini, sepertinya bapak ada dosa. Padahal enggak. Saya mau bilang, saudara, enggak semua karena dosa. Jadi jangan dikit-dikit hakimi orang. Lihat orang lagi, lu dosa ya. Enggak semua karena dosa. Saya mau bilang, saudara, orang ini bukan karena dosanya, bukan juga karena dosa orang tuanya, tetapi karena kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Kenapa? Karena saya mau bilang, saudara, ini harus kita pahami dengan benar. Karena kalau tidak, ada banyak orang Kristen masih bertanya begini, Pak Pendeta, kenapa ya Pak Pendeta? Saya sudah hidup benar, kok ngalamin keadaan yang tidak mudah? Kenapa saya sudah hidup kurus? Kenapa